وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para pengurus BPPKB Mekarjaya, Serpong, Tangsel yang hadir, wabil khusus Ketua Umum yang di Mekarjaya Al-Mukarram Bapak Syamsuddin, juga pembinanya Al-Mukarram Ustadz Syarif, juga yang hadir perwakilan dari pimpinan anak cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili. Tak melihat saya Abah Hamim hadir nih, nggak ada ya? Mudah-mudahan sehat selalu beliau, amin ya robbal alamin. Yang dimuliakan Allah, Bapak Rohidi HR selaku Ketua Pembangunan Masjid Al-Ihsan, semoga masjidnya cepat rampung, amin. Memang saya ini prioritas BPKB ini yang nyari amalnya paling banyak. Nggak ada ormas lain. Tiap hari Jumat 5 juta, 6 juta, bahkan pernah hampir 10 juta. Kalau bukan BPPKB yang lain udah hilang semua. NU hilang, Muhammadiyah hilang. Udah pada nggak bantuin di jalanan maksudnya. Dan yang lainnya ada yang nggak saya sebut. Alhamdulillah BPPKB masih eksis sampai masjidnya jadi, amin ya robbal. Tapi saya ngajaknya biar sampai ngisiin juga Ustaz Salim. Iya, sholat berjamaahnya kalau nggak di sini ya di masjid, minimal subuh, maghrib di sini isiin, subuh ke sono. Cakep itu BPPKB. Banyak saya lihat di postingan BPPKB belum terasa di masyarakat, tapi di Mekarjaya sangat terasa keberadaan. Alhamdulillah. Iya, sudah laporan semuanya juga sampai ke pusat. Saya juga pernah jadi pengurus Bapak, bersama Mas Armando, Bapak Hengki, Bang Centong yang di Serpong. Pernah saya jadi pengurus BPPKB, cuman gak diajak lagi sekarang. Gak apa-apa, tapi saya tetap masih BPPKB karena saya orang Banten. Betul apa betul? Tuh, terus semangat tuh, jawab betul nih, mantap. Al-Mukarram Ustadz Mujahidin, Bapak Hamdani Dampeng, Bapak Husen, alhamdulillah di sini kumpul para guru-guru yang mengembangkan seni bela diri. Saudara-saudara sekalian, yang disuruh Nabi belajar yang pertama bela diri. Kenapa harus bela diri yang pertama? Setelah itu memanah, berenang. Karena ilmu seni bela diri adalah ilmu perang yang tidak boleh dihilangkan. Maka saya sangat mendukung di sini Anda belajar bela diri. Alhamdulillah, semalam tampil di situ luar biasa. Jadi Mekarjaya ini nggak kekurangan orang-orang hebat. Semangat terus Bang Hamdani. Yang dimuliakan oleh Allah, aparatur pemerintah, Bapak RW Kandi, alhamdulillah hadir. Bapak RT Urja, RT Abdullah, Bunda Hajah Jalia. Saya kalau kesini itu selalu ingat almarhum Bapak Haji Abdurrahim, orang tua kita semua yang bina kita. Kita bacakan Fatihah untuk beliau ya. Al-Hadihnya Mukuliniyatin Sholihah, khususan almarhum Haji Abdurrahim bin Haji Rais. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga ibu-ibu yang hadir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gak ada bantuan ibu-ibu, tidak ada tuh pisang bagus, semangka bagus ibu ya. Insyaallah ibu tetap akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu. Malam ini kita peringati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema tadi katanya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai perjuangannya, maka Nabi yang pertama dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena awal sebuah perjuangan itu adalah tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi diusir oleh umatnya di Mekah, waktu itu sudah berdiri Masjidil Haram, tapi Nabi tidak bisa menguasai Masjidil Haram karena pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang menyembah berhala. Inilah pentingnya kenapa kita menguasai kekuasaan. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Di tengah perjalanan Nabi mendapat perintah untuk merubah akhlak arah kita. Maka kalau pergi ke Mekah nanti menemukan yang namanya Masjid Qiblatain. Kemudian Nabi ketika sampai di Madinah, yang pertama dibangun bukan istana. Yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bukan benteng yang besar. Yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kesama semua, amin. Iya, BPPKB sekapal, sepesawat terbang BPPKB semuanya isinya alhamdulillah. Iya, mantap. Saya juga mau ngikut itu. Iya, ya siapa tahu kan ada arisan BPPKB, arisan umroh atau arisan haji, saya nggak tahu kan setelah mauludan ini. Nah yuk kita urus arisan. Yang pertama dibangun masjid, maka ketika BPPKB tidak bosan-bosan nyari amal buat pembangunan masjid, ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Prestasi yang harus tetap dipertahankan. Makanya nanti Pak Rohidi harus bikin award ini, penghargaan buat BPPKB. Kemarin juga dapat juara kalau nggak salah ya. Juara berapa tuh? 3 kalau nggak salah. Oh, di Wakaf kan? Dia dari mana kan keren, dia mau banyak turunan. Ini harus dipertahankan. Saudara-saudara, saya mengajak warga Mekarjaya, yuk kita bangun masjid kita. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, kapan kiamat? Nabi kan balas jawab, memang udah siap. Seperti apa ibadah kamu? Kata Nabi, saya tuh cinta sama Allah dan Rasulnya. Lalu jawab Nabi, bagaimana? Ana anta ma'aman ahbabta. Hari ini BPPKB Kelurahan Mekarjaya menunjukkan kecintaannya kepada masjid. Alhamdulillah. Kata Nabi, man bana masjidan walau qobson banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, ini lagi dibangun nih, Al-Ihsan 3 lantai, walau qobson, walaupun sebesar kandang burung, sarang burung. Qobson itu sarang burung yang terbuat dari rumput, segede gitu doang. Lagi BPPKB mah tiap Jumat dapatnya 5 juta. Amin ya rabbal. Banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan BPPKB udah punya rumah semua di surga, amin. Ya, iya, tapi jangan diisi dulu ya. Saya masih butuh supportnya. Jangan buru-buru, biar pada sehat semua, amin. Punya milik rezeki, amin. Umur yang panjang, amin ya rabbal. Setelah masjid dibangun, perlu kita isiin, saudara-saudara. Ini musola nih, ini dibuat, ini harus diisi.
Kan di sono ada musola Ustadz Sarif jauh, ini ada musola isiin. Karena kalau dibangun sebuah rumah ibadah, satu sholat tidak didirikan, sholat berjamaah minimal oleh 2 orang, nih semuanya dosa Bapak. Kayaknya harus diisiin. Ustadz Sarif bikin musola, yang penting ada imamnya. Saya nggak bisa baca Quran ya Ustadz, saya tunggu di Masjid Al-Ihsan. Ada Ustadz Mujahidin, ada saya Ustadz Reja, kita belajar bareng-bareng. Minimal baca Al-Fatihah dan beberapa surat. Masjid 3 lantai, sholatnya sedikit, kasihan, sayang itu masjid. Betul apa betul? Makanya rajin kita bersolawat Nabi ya, supaya kita rajin sholat. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Yuk semuanya. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cari dulu. Sayang si orang cantik yang tidak sembahyang. Sayang si orang cantik yang tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap mau sembahyang. Ceritakan bahwa Siti Fatimah itu kulitnya putih, bersih, mulus, gak pakai skincare, sehingga dia digelarkan Az-Zahra, dikasih gelar Az-Zahra, yaitu bunga yang mekar, saking cantiknya Siti Fatimah. Ketika beliau wafat, Abi Dzar Al-Ghifari ngomong sama kuburan, wahai kubur, ini adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri kesayangan beliau, tolong jaga ini dia. Lalu tiba-tiba itu kuburan ngomong. Ibu kira-kira kabur apa kagak kalau ada kuburan ngomong? Iblis walaupun PPPKB. Kuburan ngomong tiba-tiba. Kata kuburan, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, ini bukan tempat orang cantik. Ini bukan tempat orang mulia, ini bukan tempat orang kaya, ini tempat orang yang beramal soleh. Siapapun dia, raja, orang kaya, orang berilmu, kalau amalnya buruk, saya akan gencar dia. Tapi siapapun dia, orang miskin, jelek, kalau amalnya banyak, maka akan saya luaskan kubur. Itu kuburan, maka kudus sholat, maka Siti Fatimah sholat, kuburannya bercahaya. Cakep bu, ibu mau cakep kayak dia? Alhamdulillah, ya kudu masuk surga. Kita sholawat lagi. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang si orang tampan yang tidak sembahyang. Sayang si orang tampan yang tidak sembahyang.
Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Siapa? Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Ceritakan dalam Al-Quran, idh qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Jangan sebut nama di situ ya, takut ada yang demen. Mimpi Nabi Yusuf itu kata bapaknya Nabi Syuaib, ya abad ya bunayya la taksus ru'yah. Kalau kita mimpi jangan sembarangan cerita sama orang, saudara-saudara. Kalau kita sembarangan cerita sama orang, takutnya dia memberikan kabar yang keliru. Kalau boleh sembarangan. Lalu seperti apa sih ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam? Masih dalam surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun apa? Karim. Biasanya orang BPPK apa? Yang begini hafal ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu itu hafal orang BPPK. Karena belajarnya bareng sama saya. Ini kisah ketampanan Nabi Yusuf yang diterangkan dalam Al-Quran. Karena kita nggak pernah lihat Nabi Yusuf kayak apa sih gantengnya. Apakah seperti bintang-bintang film artis Korea lebih ganteng? Kata Al-Quran, falamma ra'ainahu, maka ketika itu orang-orang perempuan melihat Yusuf, akbarnahu, yang mereka lakukan pertama adalah bertakbir. Bukan Allahu Akbar. Wow, keren. Akbarnahu di situ itu begitu. Masya Allah, keren. Masya, kalau orang sini mungkin ada ujub ganteng amat, pasti gitu. Akbarnahu, mereka bertakbir. Dan pada waktu itu Zulaiha menyiapkan buah-buahan dan pisau. Kenapa? Karena digosipin demen berondong. Hati-hati berondong nih. Ashabul ardi kan masih berondong. Demennya nama janda. Coba itu. Ya karena baca itu pak lama. Kalau kagak didemenin orang perempuan boleh. Kalau pengen ketemu ke rumah saya aja. Tahu masjid. Baca itu saya kasih. Biar laku. Amin ya robbal. Waqatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong tangan mereka. Ada yang begitu. Ngelihat kita yang ada juga perempuan nunduk. Betul apa betul? Ditanya aja diem baik, kadang-kadang belum kenal. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam, mereka matanya tidak berkedip, saudara-saudara. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi, yang gak jauh beda sama Lurah Rohidi sama. Enggak, Pak Rohidi itu seperan. Ganteng Nabi Yusuf alaihissalam, itu kata Quran. Tapi dia selalu beribadah kepada Allah subhanahu. Lah kita model kayak begini, udah hitam jelek, kagak sholat, mau ngapain? Kalau kita sholatnya bener masuk surga, nih saya yang pendek begini nanti sama tingginya sama yang ganteng. Nah makanya saya sholat supaya cakep kayak Nabi Yusuf alaihi. Kalau kagak masuk surga mah tetap jelek begini-gini juga bu. Mau dipermak kayak apa juga nggak berubah. Paling kinclongan dikit doang. Ibu-ibu juga sama. Kalau pengen cantik seperti Fatimah, seperti wanita-wanita surga yang lain, maka kudu rajin sholat. Nabi Yusuf cakep banget. Mau kayak Nabi Yusuf, konsekuensinya digodain perempuan. Ya saya nggak malah takut. Banyak yang godain juga saya bingung. Nanggapinnya duit kagak punya, ganteng kagak, ribet. Minta dibelikan pulsa, minta dibelikan bakso, macam-macam. Ribet. Ya, mari kita sholawat lagi. Iya, satu kan habis ya. Ada yang lebih hebat kan Nabi. Sholli wa sallim daim
دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد wahada. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang, sayang si orang kaya yang tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Siapa? Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam adalah nabi paling kaya yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa husyira li Sulaiman min junudi. Nabi Sulaiman itu punya pasukan yang sangat luar biasa, yang bisa dia gerakan dengan satu telunjuk jari. Karena dia punya khatim Sulaiman. Kalau Anda punya hijib khofi, akan ada bacaan wa khatimu Sulaiman alal lisani paman takallamtu ilaihi. Itu bahasa. Jadi perintah Nabi Sulaiman itu tidak bisa dibantah. Sekaya apa Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman punya kerajaan yang besar, meliputi semenanjung Arabia. Wasallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani